Apakah kamu lagi cari laptop bisnis atau laptop kantor yang fungsional, nggak neko-neko dan cocok buat data entry, finance, atau accounting? Mungkin ini jawabannya, Lenovo K14. Dan saya mau cerita tentang laptop ini di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video, dan ini adalah Lenovo K14 atau K14. Mungkin kamu belum ngeh kalau ternyata Lenovo punya seri laptop K atau K, dan ternyata memang ada. Dan ini adalah laptop bisnis yang multi-purpose. Apa maksudnya multi-purpose? Jadi, laptop ini itu cocok untuk berbagai keperluan bisnis. Dan pertanyaannya, kenapa ini bisa cocok untuk berbagai hal itu? Kenapa bisa se-versatile itu? Karena sebagai laptop bisnis yang biasanya dibawanya tuh ke ruang meeting, dipakai untuk kerja, dan bisa berpindah-pindah lokasinya. Bisa pindah-pindah antar ruangan, antar ruang meeting, bisa juga pindah dari meja satu ke meja lainnya. Bahkan di kondisi ekstrim, kita bisa bekerja di kendaraan, misalkan di mobil atau di kereta ataupun di pesawat. Dan karena itu dibutuhkan laptop yang ideal untuk mobilitas tinggi. Salah satunya adalah Lenovo K14 ini, karena ini bobotnya hanya 1,49 kg aja. Jadi ini ringan dan nyaman. Dan lagi untuk boot up ini juga tergolong cepat karena ada mode standby yang bikin laptop ini bisa dalam kondisi siap tempur kurang dari 1 detik dari kondisi sleep. Kemudian juga bentuknya yang solid dan nyaman untuk dipakai mengetik, dan touchpad-nya juga responsif, keyboard-nya juga dipakai ngetik lama nyaman, dan apalagi ada aplikasi Lenovo Vantage, di mana kita bisa ngeset shortcut untuk membuka aplikasi atau website atau bahkan teks secara otomatis ke satu tombol yang ada di keyboard. Dan juga ada shortcut untuk kalkulator, call, serta end call yang juga bisa disetting di sini. Dan alasan kedua adalah stabilitas dari laptop ini. Kalau main kenceng-kencengan, mungkin kategori laptop gaming itu bisa lebih kenceng. Tapi kalau masalah stabilitas, laptop bisnis ini nggak kalah. Dari spesifikasinya, Lenovo K14 ini powered by the 11th Gen Intel processor i5-1135G7. Dengan dual SODIMM RAM up to 32GB DDR4 dan storage up to 1TB SSD, dan dilengkapi dengan integrated Intel UHD graphic. Baterainya 45 Wh yang diklaim tahan hingga 9 jam, dan dengan konfigurasi begini, ternyata performanya stabil. Dari hasil benchmark bisa dapat stabilitas yang bagus untuk stress test menggunakan 3D Mark. Dan skor performanya pun bisa dibilang bagus. Diuji pakai PC Mark untuk pengukuran yang lebih aplikatif untuk keperluan office, skornya bagus di sini. Jadi bisa disimpulkan performanya untuk keperluan bisnis ini udah lebih dari cukup. Dan lagi untuk penunjang kerjaan, konektivitasnya cukup lengkap. Ada 4 USB port, di mana 2 diantaranya adalah USB-C 3.2 Gen 1 yang capable untuk dikoneksikan ke storage eksternal dan juga untuk docking ataupun untuk eksternal monitor. Dan kalau dikoneksikannya ke proyektor, ini juga bisa nih pakai HDMI di sini. Dan masih ada juga audio combo jack dan koneksi Ethernet. Sedangkan untuk koneksi wireless, laptop ini support Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth. Jadi, untuk berbagai kerjaan yang disimpan pakai SSD atau hard disk eksternal, ini bisa dengan mudah diakses di sini dengan transfer rate yang bagus. Entah mau hard disk eksternal yang masih pakai USB-A ataupun yang udah pakai USB-C, ini bisa dicolok ke sini. Begitupun layar eksternal pakai USB-C atau HDMI bisa dicolok. Jadi, kalau mau presentasi, itu lebih gampang. Dan semua hal itu menambah stabilitas performa kerjaan kita kalau pakai laptop ini. Mau kerja di kantor, mau kerja di rumah, atau WFA sekalipun, work from anywhere, kalau pakai laptop ini, kinerja kerjaan bisa stabil. Kemudian masuk ke alasan ketiga, yaitu adalah laptop ini terjamin. Lenovo K14 ini udah lolos standar pengujian laptop militer, yang artinya secara kualitas, bodi material, dan durabilitasnya udah lolos standar tinggi di kategori laptop. Jadi, kualitas terjamin. Kemudian juga tentang warranty dan after sale service-nya yang menurut saya jelas dan nggak neko-neko. Di luar dari garansi standarnya, laptop ini masih bisa untuk di-upgrade ke layanan Premier Support, di mana selama 247 atau artinya kapanpun, kalian bisa menghubungi teknisi Lenovo dan mereka akan siap untuk menghadapi pertanyaan dari kalian seputar teknis dari laptop ini, termasuk juga troubleshooting. Ditambah lagi ada opsi untuk layanan Accidental Damage Protection, di mana laptop ini akan semakin terlindungi dengan perlindungan kalau terjadi sesuatu yang tidak disengaja terhadap laptop ini dan laptop ini rusak, itu bisa langsung di-cover oleh Lenovo. Jadi misalkan ini layarnya pecah, kesiram air, jatuh, atau ya kejadian-kejadian tidak disengaja lainnya, kalian bisa klaim itu ke Lenovo. Dan untuk info lebih lengkap mengenai Accidental Damage Protection dan juga layanan Premier Support untuk laptop ini, kalian bisa tanya langsung ke Lenovo atau cek link yang ada di deskripsi, saya sertakan di situ supaya infonya lebih jelas.
Selain itu yang juga memberikan rasa aman dan nyaman dan juga menjadi spesialisasi dari laptop bisnis, yaitu adalah security-nya yang lebih terjamin. Karena laptop ini juga memiliki chip yang membantu melindungi laptop agar jadi lebih sulit untuk diretas. Dan juga untuk user experience-nya, ada perlindungan berupa webcam privacy shutter yang jelas nggak bisa diretas, tapi bisanya digeser. Belum lagi ada Wi-Fi security di aplikasi Lenovo Vantage yang bikin kerja makin aman rasanya, serta ada fingerprint yang menggunakan metode match on host yang merupakan standar industri dari autentifikasi fingerprint technology. Dan nggak sampai di situ aja, masih ada juga dukungan software keren yang namanya adalah Glance by Mirametrix di laptop ini. Dan ini memungkinkan laptop ini memanfaatkan webcam untuk mendeteksi dan mengenali user yang sedang beraktivitas. Kalau user nggak terdeteksi, misalkan lagi ambil minum atau ke kamar mandi, nah layar laptop ini bisa ngeblur untuk mencegah layar diintip sama orang lain. Karena mungkin aja ada orang-orang kepo di sekitar kita. Dan ini sebuah fitur perlindungan ekstra yang ada di laptop ini. Keren kan? Jadi, itu adalah 3 alasan besar kenapa laptop ini pas banget untuk dibilang sebagai laptop bisnis multi-purpose. Khususnya untuk finance, untuk data entry, untuk accounting, yang pekerjaannya itu menggunakan laptop secara heavy use. Nah, cocok banget sama laptop ini. Tapi selain alasan-alasan itu, masih ada beberapa hal tambahan yang menarik untuk dibahas dari laptop ini. Misalkan untuk entertainment, laptop ini juga bisa kasih experience yang baik. Karena laptop ini punya layar yang cukup. Ada 2 varian, ada yang layar TN, ada yang layar IPS. Tapi semuanya memiliki anti-glare dan resolusinya Full HD di ukuran 14 inch. Dan visual ini ditemani dengan sektor audio dari Dolby Audio yang bikin multimedia experience-nya lebih immersif. Jadi kalau untuk dipakai nonton film, series, dan juga drakor, di sini akan tetap nyaman. Bahkan untuk main game casual sesekali di sini bisa capable banget. Jadi saran saya jangan kerja mulu, senang-senang sekali ya nggak apa-apa lah. Atau mungkin ada yang penasaran laptop bisnis ini bisa nggak sih untuk content creation? Atau mungkin mau bikin presentasi pakai Canva atau CapCut gitu sebagai variasi dari presentasi? Ternyata di sini masih capable banget. Meski catatan dari saya, ini memang bukan peruntukannya, tapi capable. Bahkan ini lebih dari ekspektasi saya sebenarnya. Ini bagus. Dan informasi terakhir yang teman-teman perlu tahu tentang laptop ini yaitu adalah harganya. Dan untuk harga, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi dan silakan dicek aja harganya. Dan setelah dicek, pasti teman-teman jadi ngerasa kalau laptop ini sebenarnya sangat-sangat valuable. Mengingat fitur-fiturnya, garansinya, after sale service-nya, itu semua bikin harganya jadi terasa kompetitif banget. So, dengan semua hal itu, saya simpulkan kalau Lenovo K14 ini adalah sebuah laptop yang menarik dan ini memang didesain, diperuntukkan untuk orang-orang yang lebih banyak bekerja berkutat dengan dokumen, pembuatan laporan. Nah, ini akan ideal banget. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang laptop ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Dan sekian untuk video kali ini, terima kasih untuk supportnya ke channel ini, dan sampai ketemu di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!